Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Ibu Sinta Dameria Simanjunta, SSI, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA, materi sifat-sifat benda di kelas 3, SD Negeri 130 Sertif 1 Terentang Baru, tahun ajaran 2020-2021. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Luciana Purba, NPM 190910139. Isi dari proposal saya ialah yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, metodologi penelitian. Latar belakang dari proposal saya ialah pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan, di mana pendidikan bertujuan untuk merubah sumber daya manusia yang lemah menjadi semakin maju. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Pendidikan yang semakin maju dan berkembang diharapkan akan membawa perubahan dalam diri seseorang dalam memajukan bangsa. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan dua perubahan tingkah laku yang lebih baik. Identifikasi masalah. Yang pertama yaitu rendahnya hasil belajar IPA pada materi sifat-sifat benda kelas 3 SD Negeri 130 Sertif 1 Terentang Baru. Yang kedua, rendahnya pemahaman IPA pada materi sifat-sifat benda kelas 3 SD Negeri 130 Sertif 1 Terentang Baru. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran kemampuan siswa dalam memahami materi sifat-sifat benda di kelas 3 SD Negeri 130 Sertif 1 Terentang Baru tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, apa kesulitan yang dialami siswa dalam memahami materi sifat-sifat benda di kelas 3 SD Negeri 130 Sertif 1 Terentang Baru tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga yaitu bagaimana gambaran faktor penyebab kesulitan siswa dalam pembelajaran IPA materi sifat-sifat benda di kelas 3 SD Negeri 130 Sertif 1 Terentang Baru tahun ajaran 2020-2021. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran kemampuan siswa dalam memahami sifat-sifat benda di kelas 3 SD Negeri 130 Sertif 1 Terentang Baru tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dihadapi siswa dalam memahami materi sifat-sifat benda di kelas 3 SD Negeri 130 Sertif 1 Terentang Baru tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui faktor penyebab kesulitan siswa dalam memahami materi sifat-sifat benda di kelas 3 SD Negeri 130 Sertif 1 Terentang Baru tahun ajaran 2020-2021. Adapun manfaat dari penelitian. Yang pertama, bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan dan minat belajar untuk memahami materi sifat-sifat benda di kelas 3 SD Negeri 130 Sertif 1 Terentang Baru. Yang kedua, bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan bahan masukan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang ketiga yaitu bagi sekolah. Hasil penelitian ini
dapat membantu meningkatkan mutu sekolah tersebut dan meningkatkan kualitas sekolah. Yang keempat, bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang menulis karangan narasi dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Kerangka teoritis. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Slamet tahun 2015 halaman 2. Menurut Isana tahun 2017 halaman 1 menyatakan bahwa belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang telah dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat saya simpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu, baik secara sikap, keterampilan maupun pengetahuan. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dan suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan belajar ini bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis saja, tetapi merujuk pada masalah psikologis. Peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran akan mendapatkan hasil pembelajaran yang kurang optimal. Adapun kerangka berpikir dari analisis kesulitan belajar pada mata pelajaran IPA materi sifat-sifat benda di kelas 3 SD Negeri 131 Terentang Baru tahun ajaran 2020-2021 adalah terdapat dua bagian, yaitu faktor internal atau dalam diri siswa dan peran eksternal atau di luar diri siswa, di mana faktor internal terdapat dua bagian, yaitu gaya belajar siswa dan metode belajar siswa, di mana peran eksternal yaitu ada dua. Yang pertama, lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Kedua, faktor tersebut ialah upaya atau solusi dalam mengatasi penyebab kesulitan belajar materi sifat-sifat benda. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang saya lakukan yaitu terdapat dua, yaitu jenis data kualitatif dan kuantitatif, sumber data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data yang saya lakukan yaitu observasi, tes, dan dokumentasi. Waktu penelitian yang saya lakukan yaitu pada bulan Januari 2022. Analisis data yaitu data yang telah dikumpulkan dari lapangan akan dianalisa dengan menggunakan program SPSS versi 22. Sekianlah presentasi proposal saya. Banyak kesalahan yang saya lakukan dalam mempresentasikan proposal saya. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.